Assalamualaikum Bu Citra, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu Dian. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini kelihatannya Ibu tidak terlalu bersemangat, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira adakah permasalahan yang dihadapi Bu Citra? Itulah Bu Dian. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Dian ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Dian. Oh, insya Allah ada waktu Bu Citra. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok, tidak mengganggu saya. Iya, Silahkan. iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian sebelumnya. Jadi begini Bu Dian, Ya. beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya itu tidak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Citra? Dan kira-kira apa yang Bu Citra harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Dian. Baik. Kira-kira masih ada yang lainnya yang mungkin ingin Bu Citra dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Begitu ya. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Kemudian ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah kan melakukan supervisi di kelas. Waktu Ya, supervisi itu saya mendapat teguran, Bu, dari kepala sekolah. sebentar saya ingat-ingat dulu. Hmm, oh ya, insya Allah saya ingat Bu Citra. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Citra mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu, Bu, Ibu kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah Bu Citra dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan, Bu, waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks itu loh, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Citra terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya, juga video-video. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan, tidak Oh, berkenan gitu, kemudian. oh begitu. Jadi masalahnya begitu ya, Bu ya. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu di kelas? Ya, itu tadi, Bu Dian. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Dian. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di Purpus, juga dari menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, seperti itu.
Ngomong-ngomong Bu Citra, mengapa Bu Citra sendiri tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu semua yang Ibu lakukan sudah bagus. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Citra mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil para murid itu kan beragam. Belajarnya pun berbeda-beda, sehingga kebutuhannya pun juga berbeda, Bu Citra. Bagaimana, Bu Citra? Iya ya, betul juga ya, Bu Dian ya. Kenapa ya? Saya tidak kepikiran ke sana ya. Dan selama ini menurut saya juga masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Mmm, iya Bu, saya pikir ada benarnya ya Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Bu Citra bercerita nih tadi terbuka dengan saya, sekarang bagaimana perasaan Bu Citra sekarang? Iya, terima kasih Bu Dian. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin kalau gitu. Jadi selanjutnya Bu Citra, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini tadi, lalu apa rencana Bu Citra selanjutnya? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu kepala sekolah Bu Dian, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya mungkin saya akan menggunakan buku teks. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu terapkan di kelas selanjutnya? Iya, Bu Dian. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, Bu Dian. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu Dian. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Citra ini bagus sekali loh. Langkah penyelesaian yang Bu Citra ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega sekali, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu Dian. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Ya, alhamdulillah kalau Bu Citra sekarang itu sudah lega. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Citra sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Citra rencanakan tadi, Bu, komitmen apa yang akan Bu Citra lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Bagaimana, Bu? Selanjutnya. Mmm, iya, baik Bu Dian. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan tadi dari kepala sekolah tentang menggunakan buku teks. Ya, Bu. Terima kasih ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Citra butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu Dian, ini juga masih dalam pikiran.
saya akan berusaha berkomunikasi mungkin dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan seperti itu. Wah, ide yang bagus sekali Bu Citra itu. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya, Bu Citra ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak loh Bu Dian atas waktunya dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan juga lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Dian ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Citra, terima kasih kembali. Saya juga merasa lega kalau Bu Citra juga lega. Saya hanya bisa membantu sedikit kok. Iya, terima kasih Bu Dian. Ngomong-ngomong ini Bu, mohon maaf Bu, kebetulan saya ini ada janji dengan anak wali saya mau latihan upacara untuk hari Senin. Oh ya, Saya mohon izin ya Bu. Terima ya kasih Bu. sudah meluangkan waktu untuk saya Bu Dian. Ya Bu, silahkan dilanjutkan tugasnya Bu. Terima kasih Bu Dian. Wassalamualaikum. Iya Bu Citra, sama-sama terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu Citra. Oke, monggo. Selamat pagi Bu Dian. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Citra. Waalaikumsalam. Bu Dian sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga Bu. Gimana nih kabarnya? Kelihatannya kok bingung. Iya nih Bu. Saya kan akan presentasi Bu ya. Tapi Ibu tahu sendiri kan saya bukan public speaking yang baik. Dan demam panggung Bu. Terus ngomong-ngomong apa yang ingin Ibu Dian dapatkan dari percakapan kali ini? Saya ingin menghilangkan demam panggung dan dapat melakukan public speaking dengan baik Bu Citra. Nggih, nggih. Tujuan yang ingin dicapai Bu Dian dalam sesi coaching ini? Begini Bu Citra, saya ingin meningkatkan presentasi saya di depan khalayak umum. Wah, bagus sekali Bu Dian. Lantas apa definisi tujuan akhir yang akan dicapai Bu Dian? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens fokus pada apa yang saya sampaikan Bu Citra. Lalu apa yang menjadikan Bu Dian nih mengalami kesulitan dalam melakukan presentasi Bu? Itu Bu, presentasi kan dilakukan di hadapan banyak orang. Saya merasa tidak pede dan berdebar-debar ketika berdiri di hadapan mereka semua. Sehingga apa yang saya ingin sampaikan yang sudah ada dalam konsep pikiran saya itu menjadi hilang semua Bu Citra. Apa Bu Dian sudah membuat konsep untuk presentasi sebelumnya? Sudah Bu, saya sudah membuatnya, tetapi apa yang saya sampaikan akhirnya tidak sama seperti yang konsep saya buat. Apa Bu Dian sudah membuat secara terperinci konsepnya? Bentar Bu ya, sepertinya belum Bu. Apakah mungkin Bu Dian sebelumnya melakukan presentasinya pernah belajar gitu? Untuk belajar presentasi itu sepertinya juga belum pernah Bu Citra.
Nah, itu Bu Dian. Coba menurut Bu Dian bagaimana cara menghadapi situasi tersebut supaya konsep yang sudah Bu Dian buat nih dapat tersampaikan. Terus terang, Bu, saya masih bingung dan belum dapat menemukan cara yang tepat. Oke, Bu Dian. Coba dipikirkan cara agar Bu Dian dapat melakukan presentasi. Sampaikan secara jujur apa yang Bu Dian lakukan untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Dian inginkan. Gimana Bu ya? Begini Bu Citra, saya mungkin akan mempersiapkan teks presentasi secara rinci, kemudian saya akan berlatih presentasi di depan cermin atau direkam, serta meminta saran dari teman untuk mencari feedback dari teman atau mentor. Mungkin saya juga saat presentasi nanti tidak akan menatap mata mereka secara langsung, hanya akan melihat di atas kepala mereka. Mungkin itu yang dapat saya lakukan. Bagus sekali rencana yang sudah Bu Dian pikirkan. Lantas, dari rencana tersebut, apa yang akan menjadi prioritas Bu Dian yang Bu Dian lakukan dalam rencana aksi tersebut? Kayaknya prioritas saya ini Bu Citra. Yang jelas adalah mempersiapkan teks presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin, direkam, dan saya percaya dengan persiapan yang baik pasti akan mengatasi permasalahan saya. Nah, bagus sekali itu Bu Dian. Yang penting Bu Dian tetap semangat melakukannya. Ya Bu, saya akan berusaha dan tetap semangat untuk melakukannya. Lalu dari tahap perencanaan tadi Bu Dian, apa komitmen yang Bu Dian dapatkan atau dapat diterapkan terhadap rencana yang sudah dibuat supaya permasalahan public speaking tadi teratasi? Saya berkomitmen, gini Bu Citra, selalu mempersiapkan presentasi dengan baik, terperinci, kemudian berlatih presentasi tersebut di depan cermin atau direkam, dan melakukan refleksi terhadap kesalahan yang mungkin dilakukan. Refleksi tersebut bisa dari teman atau mentor saya, Bu Citra. Gimana menurut Bu Citra? Bagus sekali Bu Dian. Terus menurut Bu Dian nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Dian untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Agar tujuan Ibu Dian itu dapat tercapai. Begini Bu, saya akan meminta bantuan dari teman atau rekan sejawat untuk selalu membantu saya dalam refleksi terhadap apa yang saya lakukan. Refleksi tersebut dapat melalui saran dan kritikan yang diberikan, yang nantinya akan saya gunakan untuk memperbaiki cara presentasi saya. Oh, begitu. Bagus sekali, Bu Dian. Jangan lupa Bu Dian selalu menjaga dan melakukan hal yang dapat membuat Bu Dian menjadi percaya diri dalam melakukan presentasinya nanti. Iya Bu Citra, saya akan melakukannya. Dan saya minta Bu Citra nanti bisa mengingatkan saya juga ya. Pasti Bu Dian, saya akan selalu mengingatkan dan melihat perkembangan yang Bu Dian lakukan. Sebelum kita akhiri nih sesi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Bu Citra kayaknya. Terima kasih atas waktu luangnya. Mungkin dalam pelaksanaan nanti saya juga dapat meminta bantuan Bu Citra untuk memberikan feedback atau umpan balik untuk saya. Bisa Bu? Bisa, nanti saya akan bantu. Nah, terima kasih kembali sudah mau terbuka dengan saya, Bu Dian. Dan jangan Iya Bu. ragu-ragu atau sungkan-sungkan loh, Bu Dian, untuk menghubungi saya Ya, ketika nanti membutuhkan feedback dari saya, Bu Dian.
Terima kasih Bu atas waktu luangnya. Terima kasih juga nantinya mau memberikan feedback. Saya mohon izin dulu Bu untuk melakukan tugas saya lagi di kelas. Sama-sama Bu Dian. Oh iya ya, silakan Bu Dian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Citra.